Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun berada, kita berjumpa lagi dalam acara saling mengingatkan akan kehidupan dunia yang sementara dan mengingatkan kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, dan orang-orang yang selalu berbuat amal-amal keji, amal-amal kejahatan, kemudian dia selalu menganiaya diri sendiri, mendolimi diri sendiri, atau juga mendolimi orang lain. Kemudian mereka itu zakarullaha, begitu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka fastaghfaru, lalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan tiadalah seorang yang dapat mengampuni dosa-dosa illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hum ya'lamun, dan mereka itu mengetahui apa yang telah mereka perbuat. Maka mereka akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim, maka mereka itu orang yang ketika berbuat salah, berbuat keji, dan suka mendolimi orang lain dan mendolimi diri sendiri, maka ketika dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni daripada dosa-dosanya. Ulaika jazaohum maghfiratan mir rabbihim, mereka itu mendapatkan ganjaran ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya itu saja, tetapi wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, mereka pun juga akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di dalamnya banyak sungai-sungai yang mengalir, yakni ada sungai susu, sungai madu, sungai khamar, dan juga sungai-sungai yang lainnya yang menyegarkan. Ketika minum satu kali minuman, maka tidak akan haus lagi selama-lamanya. Maka itulah kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah sebaik-baik daripada pahala orang-orang yang berbuat amal kebajikan, berbuat amal soleh, berbuat amal-amal yang baik. Maka itu ganjarannya bagi orang yang selalu bertobat kepada Allah dari kesalahannya dan beristighfar kepada Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surganya, dan itu sebaik-baik daripada pahala bagi orang-orang yang beramal soleh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, asbabun nuzul daripada ayat ini,
Peristiwanya adalah ada seorang tukang penjual kurma. Tiba-tiba datang seorang wanita yang cantik jelita. Kemudian tanpa sepengetahuan wanita itu diciumnya oleh pedagang kurma tadi. Maka mungkin marahlah, jadilah satu kasus. Sehingga setelah selesai kasus itu, maka orang itu ingat Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah, yaitu pertobatannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini turun bukan hanya ditunjukkan kepada tukang penjual kurma tadi, tetapi ayat ini adalah berlaku untuk umum. Siapa saja, saya sekalipun, ketika kita berbuat daripada amal-amal keji, berbuat dosa, yaitu merampok, berzina, kemudian mabuk-mabukan, dan berjudi, apa saja daripada dosa-dosa kita. Ketika kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim, Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abbas radhiyallahu anhum meriwayatkan sebuah hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu Rabbu tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bna Adam, wahai anak cucu Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ma kana minka wala ubali. Wahai anak cucu Adam, jika seandainya kamu mau berdoa kepadaku dan berharap agar dosa-dosanya diampuni oleh aku, maka ghafartu laka, aku akan ampuni dosamu. Malaka maka minka wala ubali, dan aku tidak peduli dari apa yang kamu dulu perbuat, walaupun berbuat dosa-dosa sebanyak apapun, aku akan ampuni jika engkau minta ampun kepadaku. Yang kedua, ya bna Adam, lau balagot dzunubuka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu laka ma kana minka wala ubali. Wahai anak cucu Adam, kalau seandainya dosamu, yaitu dosamu sepenuh daripada bumi yang ada di muka bumi ini, sepenuh daripada kaleng-kaleng air yang memenuhi daripada bumi, maka aku pun juga Allah Subhanahu wa taala, apabila dosa-dosamu sepenuh daripada bumi dan juga sepenuh daripada langit, ketika engkau mohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni daripada dosa-dosamu, dan aku tidak peduli dari apa yang dahulu kamu kerjakan. Yang ketiga, ya bna Adam, wahai anak cucu Adam, lau ataitani biqirabil ardi, kalau seandainya kamu datang kepadaku dengan membawa sepenuh dosa daripada kaleng-kaleng yang berisi air, kemudian engkau mendatangiku, la ataitani, engkau mendatangiku, kemudian kamu la tusyriku billahi syai'a, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, maka la ataituka, aku akan datang kepadamu, biqirabiha magfiratan, aku akan datang kepadamu dengan membawa daripada ampunan-ampunan sebanyak kaleng-kaleng air yang ada di muka bumi ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu murahnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, apalagi kepada umat akhir zaman. Umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi Adam, ketika satu dosa dilakukan, jangan mendekati pohon dan jangan makan buahnya, karena satu dosa itu Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga, diturunkan ke muka bumi. Namun umat akhir zaman ini, umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyaknya dosa-dosa, tapi Allah berjanji akan mengampuni dosa-dosanya bagi siapapun yang mau beristighfar, meminta ampun kepada Allah, dan Allah akan memasukkannya ke dalam surganya.
Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan saudara-saudaraku di mana saja berada, hendaknya agar kita jangan mengulangi perbuatan-perbuatan dosa itu, maka senantiasa kita berpegang dengan istighfar, banyak-banyak membaca istighfar. Karena dengan istighfar ini, maka dosa-dosa yang senantiasa kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala pun juga akan selalu mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dengan mudah bagi siapapun yang mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man lazimal istighfaro," barang siapa yang membiasakan membaca istighfar, ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar daripada kesempitan-kesempitan usahanya. Usaha yang tadinya sempit akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala jalan kemudahan untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wa min kulli hammin faraja, dan juga setiap kesedihannya, setiap kesusahannya Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan daripada kesedihan dan kesusahan kita ketika kita banyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling ketiga, ini yang paling kita suka, yaitu apabila kita senantiasa membiasakan membaca banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yarzuquhu, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki bi ghairi lam yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba, Allahu Akbar, yang tidak disangka-sangka rezeki itu datang. Dari mana? Dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala karena kita banyak membaca istighfar. Begitupun juga bagi orang yang sudah lama menikah kemudian belum punya anak, bacalah banyak-banyak membaca istighfar. Dan juga ketika dalam keadaan suasana kemarau panjang, Allah tidak kunjung juga menurunkan daripada air hujannya, maka banyak-banyak juga kita membaca istighfar, insya Allah Allah akan turunkan hujan dengan derasnya, hujan yang membawa barokah dan hujan yang membawa manfaat. Demikian saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga dari tausiah ini dapat kita mengambil atau memetik daripada hikmahnya, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala-galanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Demikian, waktunya terbatas dan kita tutup sama-sama membaca kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wal afu minkum warahmatullahi wabarakatuh.